فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada tabaqat yang kedua yang dicontohkan oleh Imam Muslim dengan siapa? Talha. Dari deretan-deretan perawi pada tabaqat yang kedua Atha ibn Sa'ib, Yazid ibn Abi Ziyad. Nama Yazid ibn Abi Ziyad. Dan di sini tanbih bagi nanti yang memiliki syarah Muslim ya ikhwan, lil An-Nawawi. Nah, wahim An-Nawawi fi ta'yin Yazid bin Abi Ziyad. Dan ini juga faedah bagus bagi yang memiliki kitab itu sehingga nanti tidak keliru. Bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah keliru ketika menentukan siapa Yazid bin Abi Ziyad ini ya kawan. Baik. Karena yang dimaksud di sini yaitu Yazid bin Abi Ziyad Al-Kufi. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya mengarahkan kepada Yazid bin Abi Ziyad Ad-Dimashqi. Makanya ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib wa aghraban Nawawi, yaitu Nawawi telah membuat keanehan di sini. Baik. Kemudian yang ketiga Laits bin Abi Sulaim. Nah, deretan perawi-perawi ini mereka dikenal apa? Ada sidq, ya tidak? Dikenal adalah tapi memiliki apa? Memiliki kekurangan dari sisi abarin. Hifat, dari sisi itqan mereka kurang. Makanya sebagian disifati bahkan dengan apa? Dengan ikhtilat di akhir umurnya. Baik. Oleh karena itulah kemarin faedah siapa yang meriwayatkan dari salah satu ketiga perawi itu sebelum masa ikhtilatnya sehingga hadis-hadisnya dihukumi makbul atau dihukumi sahih. Siapa masih ingat Indah Rifki? Meriwayatkan dari siapa? Atha ibn Sa'ib, siapa itu? Yang kalau meriwayatkan dari Atha bin Sa'ib maka berarti riwayat itu dibawa pada sebelum masa ikhtilatnya. Siapa itu? Arin. Sufyan ibn Uyainah, ahsanta. Sufyan ibnu Uyainah kalau meriwayatkan dari Atha ibn Sa'ib maka itu riwayat sebelum ikhtilat. Maka diperhatikan. Kenapa? Karena beliau telah menegaskan dulu mengambil dari Atha riwayat-riwayat yang mustaqim. Kemudian suatu ketika Atha bin Sa'ib ini datang, maka dia menghadiri lagi, ternyata hadisnya sudah tercampur-campur. Maka seketika itu juga Ibnu Uyainah menghentikan mengambil hadis dari Atha. Untuk apa? Menjaga riwayatnya sehingga tidak dihukumi dhaif. Dan juga ikhwan, di antara kebagusan Ahlul Bait ketika mendapati seperti ini, misalnya keluarganya atau bapaknya, misalnya dia perawi hadis dulunya thiqah,
kemudian di masa tuanya kok sudah kelihatan pikun, maka sepantasnya untuk segera dihentikan dari menyampaikan hadis. Nah, ini termasuk bir malah. Kenapa? Karena akan menjaga riwayat bapaknya sehingga tidak dihukumi riwayatnya tercampur. Kenapa? Karena setelah mengalami ikhtilat segera ditutup sehingga dia tidak menyampaikan hadis lagi. Maka orang-orang yang sebelum itu, sebelum terjadinya ikhtilat dan telah mengambil hadis dari si perawi ini, tidak berdampak, tidak terkena dampak kepikunan yang terjadi di akhir hidupnya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan Imam Muslim berikutnya, kawan. Qala ala tara annaka idza wazanta haula'i thalathata alladzina sammaynahum Ata'an wa Yazida wa Laythan bimansur ibn al-Mu'tamir wa Sulaiman al-A'mash wa Ismail bin Abi Khalid. Ini deretan para a'immah mutqinin, ikhwan. Hendaknya berkenalan kita. Nah, tidakkah engkau melihat bahwasanya engkau apabila menimbang mereka yang tiga ini, yaitu yang telah kami sebutkan, Atha bin Abi As-Sa'ib, siapa? Atha bin As-Sa'ib, Abu Man kemarin terjadi khilaf, akhwani fillah. Nah, ada yang memberi kunyah Abu Sa'ib, memberi kunyah Abu Zaid, memberi kunyah Abu Muhammad. Taib Atha ibn Sa'ib ibn Malik, bahkan dikhilafkan juga tentang nama kakeknya. Nah, kalau ditimbang Atha bin Sa'ib dengan Yazid bin Abi Ziyad dengan Layth bin Abi Sulaim, ini tiga perawi juga sering keluar dengan Mansur ibn al-Mu'tamir dan Sulaiman al-A'mash serta Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Abi Khalid fi itqanil hadithi wal istiqamati fih wajadtahum mubayyinina lahum. Kalau engkau bandingkan, timbang-timbang tiga yang disebutkan kemarin dengan tiga yang sekarang disebutkan di sini oleh Imam Muslim, dari sisi keitqanan terhadap hadis dan kelurusan periwayatannya, maka engkau dapati perbedaan antara mereka. Ada keterpautan yang jauh, terpaut. La yudanunahum la syakka inda ahli ilmi bil hadis. Bahkan tiga yang pertama tadi tidak akan bisa mendekati kedudukan tiga perawi yang disebutkan ini, Mansur, Sulaiman dan Ismail. Nah, ini tidak syak di sisi ahli ilmi yang betul-betul menguasai ilmu hadis, yang lilladzi istafadha indahum min sihhati hifdzi Mansurin wal A'mash wa Ismail. Kenapa, ikhwan? Lam di sini pada lilladzi, yaitu alasannya lamu ta'lil. Kenapa kok tidak bisa diimbangi oleh tiga perawi yang pertama? Dikarenakan apa-apa yang ada pada ketiga perawi ini berupa kesahihan dalam hifdz, bagusnya hafalan dan kemungkinan yang ada pada Mansur dan A'mash serta Ismail. Wa itqanihim li hadithihim wa annahum lam ya'rifu mithla dzalika min Atha'in wa Yazid wa Layth. Dan para a'immah, para ahlul ilmi tidak mengetahui yang demikian itu, yaitu kemungkinan hadis dari tiga perawi yang awal, yaitu Atha, Yazid dan Layth. Jadi maksud pada paragraf ini, maksud pada paragraf ini bahwasanya
Tabaqat yang kedua yang disebutkan kemarin dicontohkan siapa tadi? 3 ya kan? Atha Ibn Sa'ib, kemudian Yazid bin Abi Ziyad Al-Kufi, kemudian Laits bin Abi Sulaim. Nah, tabaqat yang kedua ini kalau dibandingkan dengan tabaqat yang pertama itu terpaut yang sangat jauh. Nah, yang membuat perbedaan ini apa? Yaitu dari sisi kemungkinan, kemudian penguasaan terhadap hadis dan kelurusan dalam riwayat. Mereka tidak membuat riwayat-riwayat yang nyeleneh. Baik. Ini maksud dari apa? Dari Imam Muslim rahimahullah. Nah, sekarang butuh kita sedikit mengulas ikhwan tentang 3 perawi ini. Karena ketiga perawi ini dikeluarkan oleh Imam Muslim cukup banyak. Baik, seperti misalnya Mansur ibn Mu'tamir dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya 99 hadis. Kemudian Sulaiman Al-A'mash dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam 329 hadis. Sedangkan yang ketiga yaitu Ismail bin Abi Khalid, Imam Muslim mengeluarkan darinya 46 hadis. Sehingga butuh kita tahu tentang keutamaan 3 perawi ini. Yang pertama Mansur ibn Mu'tamir Al-Kufi. Dia meriwayatkan dari sederetan para a'immah, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam An-Nakhai, juga Ibrahim An-Nakhai tadi, Hasan Al-Basri, kemudian Abi Wa'il, Tamim bin Salamah dan yang lainnya. Dan mengambil darinya di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan dari Mansur bin Mu'tamir yaitu Al-A'mash yang akan disebutkan nanti setelahnya. Dan juga Ayyub As-Sakhtiyani, padahal mereka ini aqran, yaitu sejawat, teman sejawat tapi saling meriwayatkan. Ya, A'mash dan Mansur bin Mu'tamir ikhwan aqran. Nah, aqran itu apa? Teman sejawat. Jadi bukan seperti kedudukan guru dan murid, tapi mereka memang sama-sama sejawat belajar. Tapi dalam suatu hadis terkadang saling meriwayatkan antar teman. Dan ini ta'awun dalam talabul ilm. Walaupun kedudukannya seperti ini, ikhwan, bagi orang-orang yang tidak memiliki kejujuran juga ketakwaan, biasanya kedudukan yang sering menimbulkan apa? Menimbulkan hasad, menimbulkan iri dan dengki. Kenapa temanku fulan mendapatkan hadis banyak, kemudian dia lebih masyhur, lebih ini dan itu. Nah, karena apa? Hasad di kalangan para penuntut ilmu ini merupakan perkara yang banyak terjadi, bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tegaskan hasad yang paling banyak terjadi adalah di kalangan apa? Di kalangan penuntut ilmu dan di kalangan para pedagang. Ya, penuntut ilmu yaitu di kalangan ulama. Bahkan yang tingkatan derajat ulama tidak selamat dari hasad. Nah, kisah Az-Zuhli dan Al-Bukhari belum terlalu jauh untuk kita apa? Kita ingat. Di antara benih-benih itu tentunya ketika muncul itu, sehingga mudah sekali dimakan oleh hasutan. Maka hati-hati ya akhwani fillah dari sifat ini. Di antara kekhususan Mansur bin Mu'tamir yang disebutkan para imam, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, kana Mansurun la yarwi illa an thiqah.
Kenapa ini penting? Karena nanti kalau antum bergelut dengan mustalahul hadis akan ada deretan apa? Atau permasalahan para a'immah yang tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah, apakah secara otomatis gurunya itu langsung dihukumi thiqah atau tidak? Nah ini penting untuk dikenal. Mansur la yarwi illa an thiqah. Ya, beliau tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Sehingga dari sini kita ambil faidah, kalau kita dapati Mansur an fulan, maka fulan ini thiqah di sisi Mansur jelas. Maka ini sudah faidah tersendiri. Nah, dan juga di antara keutamaan Mansur ikhwan, beliau memiliki hafalan yang luar biasa sampai beliau mengatakan maka katabtu haditsan qattu. Sebagaimana dalam riwayat Hajjaj an Syu'bah an Mansur. Beliau mengatakan maka katabtu haditsan qattu, aku tidak pernah menulis satu hadis pun. Ya, aku tidak menulis satu hadis pun. Dia tidak punya catatan. Tapi apa? Bukan berarti dia tidak ada hasilnya. Iya, kalau kalian belajar nggak menulis, keluar nggak dapat hasil. Tapi ini para imam, beliau tidak menulis, langsung masuk ke dada-dada mereka. Berarti ini hafalan yang luar biasa. Naam, hafalan yang luar biasa. Baik. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, setelah menyebutkan deretan para a'immah, beliau katakan ra'aitu Mansuran wa Abdul Karim Al-Jazari wa Ayyub wa Amr ibn Dinar haula'il a'yan alladzina la yushakku fihim. Mereka itu orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, dan beliau termasuk penjaga hadis di negeri Kufah. Nah, bahkan dikatakan beliau adalah yang paling kokohnya di kalangan ahli Kufah. Dikatakan oleh Al-Ijli kana asbata ahli Kufah, adalah beliau orang yang paling kokoh dari kalangan penduduk Kufah dari sisi hadis. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika diminta untuk memperbandingkan mana yang lebih kuat antara beliau dengan Ismail bin Abi Khalid yang nanti akan kita sebutkan di nomor ketiga, Imam Ahmad mengatakan Mansur asbat min Ismail bin Abi Khalid. Ini di sisi Imam Ahmad. Dan juga bahkan beliau dikedepankan dari A'mash. Taib. Dalam riwayat Yahya bin Ma'in, gelar Yahya bin Ma'in apa? Ahmad. Gelarnya apa? Imam Jarh wa Ta'dil. Ya, yang digelari dengan Imam Jarh wa Ta'dil Yahya bin Ma'in. Ya, kalau antum ingin seperti itu ya harus seperti Yahya bin Ma'in. Ya, usahakan. Jangan bahasa Quran masih peletot-peletot. Kemudian hadis tidak punya hafalan langsung terjun sebagai Imam Jarh wa Ta'dil. Tidak pantas. Sehingga ketika menjarah ya kebanyakan jarahnya di atas hawa nafsu. Nasallallahu al-afiyah. Yahya bin Ma'in mengatakan, "Idza ijtama'a Mansurun wal A'mash faqaddim Mansuran." Ini juga nas bahwasanya Mansur di sisi Yahya bin Ma'in lebih utama daripada A'mash. Jika bergabung antara Mansur dan A'mash, maka kedepankan Mansur. Faedah ini penting untuk apa ya kawan? Penting ketika nanti kita membahas hadis kok ketemu
Mansur dan A'mash berbeda dalam riwayat. Ketika terjadi perbedaan, tidak bisa digabungkan, harus memilih salah satunya, maka mana yang dikedepankan? Kedepankan Mansur Ibnul Mu'tamir. Baik. Kenapa ikhwan? Kenapa kok dikedepankan Mansur? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim ketika beliau bertanya kepada sang ayah Abu Hatim. Baik, ketika Abu Hatim ditanya tentang A'mash dan Mansur, faqala al-A'mash hafidhun yakhlitu wa yudallis wa Mansur atqan la yakhlitu wa la yudallis. Nah, ini kenapa kok dikedepankan Mansur daripada A'mash, padahal kedua-duanya a'immah. Nah, kata Abu Hatim, A'mash itu hafidh, memang hafidh. Nanti akan kita ketahui keutamaan A'mash. Dan ini mengenal yang seperti ini, ikhwan, untuk kita tahu ahlul hadis, kita menisbahkan kepada salafi butuh. Sekarang kita harus mendekat kepada mereka-mereka yang meriwayatkan hadis ke kita dari generasi salaf. Sehingga kita tidak ketika melihat, misalnya melihat teman kita kah, atau mungkin sebagian orang sudah terheran-heran, terkagum-kagum, padahal dibandingkan dengan a'imah zaman dulu tidak ada apa-apanya. Ini juga untuk apa? Menghilangkan sifat ujub, menghilangkan sifat kibar di sisi yang lain untuk meningkatkan semangat. Karena sebagian orang baru misalnya menghafal Al-Quran atau menghafal 100-200 hadis sudah memposisikan seakan-akan Syekhul Islam misalnya. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan para imam ini. Nah, A'mash hafidhun, tapi dia kekurangannya, ikhwan, yakhlitu wa yudallis. Ya, dia terkadang mencampur adukkan hadis dan dia mentadlis, meriwayatkan dengan an. Dari seseorang yang dia tidak mendengar secara langsung. Sedangkan Mansur, kata Abu Hatim, wa Mansur atqanu la yakhlitu wa la yudallis. Dan Mansur itu lebih mungkin tidak mencampur adukkan hadis, tidak pula mentadlis. Dan membanding-bandingkan yang seperti ini sesuatu yang diperbolehkan kalau mimbabil ilmi, ikhwan. Itu sudah biasa. Membandingkan. Karena apa? Seorang ingin mencari mana yang lebih kuat. Tapi mimbabi akhdil ilmi, bukan kemudian untuk mencemooh Allah itu mudallis. Allah itu sesuatu kata fulan itu lebih utama, berarti yang kurang utama ini direndahkan. Tak. Bukan seperti itu. Ya, pola pikir seorang talib jangan seperti ini, kawan. Tapi pola pikir memang mereka memperbandingkan itu ya untuk mengetahui siapa yang lebih mungkin, sehingga ketika terjadi khilaf dalam periwayatan mengambil yang lebih kuat. Dari sisi ilmu seperti ini, kan. Kemudian dari sisi ibadah bagaimana? Dari sisi ibadah beliau juga seorang yang dikenal kuat ibadahnya. Baik. Dalam biografi beliau dikatakan oleh Ijli, muta'abbidun rajulun salih ukriha 'alal qada' syahrain. Dia seorang yang ahli ibadah, seorang saleh, dipaksa untuk menjadi hakim 2 bulan. Mereka lari dari seperti ini. Karena memang seorang ikhwan kalau sudah masyhur di hukumah berat, mau ngomong itu apa? Berat. Makanya dulu para imam ketika diminta untuk duduk di kedudukan-kedudukan sebagai hakim seperti ini, mereka lari karena beratnya kedudukan tersebut. Tapi pada zaman sekarang daftarnya
ngantri untuk apa mendapatkan kedudukan itu. Ini jauhnya generasi sekarang dengan generasi terdahulu. Karena mereka melihat beratnya amanah, tapi sekarang yang dilihat besarnya apa? Gaji, besarnya bayaran. Walaupun demikian, wa kana fihi tashayyu'un qalilun wa lam yakun bighalin. Ya, adalah beliau memiliki tasyayyu'. Nah, kalau kita dapati seperti ini ya kawan, pada imam bukan berarti kemudian Syiah seperti orang zaman sekarang, enggak. Ada tasyayyu', ada sedikit kecondongan kepada apa? Pada Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak sampai hulu. Dan memang keadaan ahli Kufah demikian. Condong kepada Ali, kemudian kepada apa? Kepada keturunan beliau. Tapi tidak sampai hulu. Dan tidak dimasukkan dalam kategori ahli bidah kalau seperti itu. Cuman ada tasyayyu' sedikit. Wa kana qad amisha minal buka wa sama sanataini wa sama 60 sanah wa qamaha. Nah, matanya akhwan rabun dikarenakan menangis dan berpuasa 60 tahun serta melakukan qiyamul lail 60 tahun. Dalam umur ini beliau hidupkan dengan apa? Dengan puasa dan salat malam. Walaupun bukan maksudnya di sini penetapan setiap hari puasa, enggak. Tapi dalam kurun waktu itu beliau menjaga puasa. Nah, yang lebih menakjubkan dari beliau, kawan, dan ini juga sering disebutkan dalam pembahasan ibadahnya para salaf, disebutkan oleh Ijli ini, wa qalat fatatun li abiha ya abati al-ustuwanah allati kanat fi dari Mansurin ma fu'ilat. Ya abati, wahai bapakku. Seorang anak perempuan kecil mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, al-ustuwanah allati kanat fi dari Mansurin ma fu'ilat, yaitu tonggak yang ada di atas rumah Mansur. Nah, bagaimana keadaannya kalau sekarang tidak ada? Ya, ada patok. Ya, wanita ini sering melihat apa kalau malam di rumah Mansur kayak ada patok di atasnya. Ada tongkat berdiri di atasnya. Nah, maka heran kok ini sudah tidak ada lagi tongkatnya di atas rumah. Nah, rumah-rumah di Arab ikhwanifillah rumahnya enggak kayak kita, atasnya bisa untuk sholat. Kalau musim panas, nah pada tidur di atas. Nah, di atas apa? Di atas atap. Di atap. Karena apa? Ya kayak atap dak gitu. Tidak ada model atap kayak kita itu, tidak ada kan. Di atas bisa sholat, bisa untuk macam-macam. Nah, dilihat ada seperti tongkat kalau malam. Cuman ini kalau sudah tidak ada, maka dijawab oleh sang ayah, ya bunayya, dzaki Mansurun yusalli bil laili famata. Wahai anak perempuanku, itu adalah Mansur yang sedang sholat di malam hari, kemudian sekarang sudah wafat. Ya, dikiranya sampai anak kecil mengiranya apa? Dikiranya tongkat. Nah, subhanallah. Nah, malam ada hitam-hitam berdiri terus, subhanallah. Dikiranya tongkat sampai-sampai dikiranya makhluk yang apa? Yang tidak punya nyawa. Ini ibadah mereka. Subhanallah. Kita kadang Ramadan berdiri, setengah juz sudah pelewatan. Goyang sana, goyang kiri. Subhanallah. Nah, betapa jauhnya kita dari para salaf. Cuman kadang kita kadang malu juga, tapi di sisi lain bersyukur, ikhwan. Malu ketika menisbahkan salafi, tapi jauh amalannya dari para salaf. Tapi bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa apa? Mengenal jalan mereka dan mengambil
metode mereka dalam beragama. Walaupun kita tidak bisa apa, atau lebih bagus belum bisa, ada sedikit apa, ada sedikit usaha. Kalau tidak bisa kayaknya tidak ada. Ya, kalau belum bisa untuk betul-betul seperti mereka, nasallallahu taufik. Ini Mansur Ibnul Mu'tamir. Imam Muslim meriwayatkan dari beliau di sahihnya berapa? Berapa tadi? 99. Yang kedua Sulaiman Al-A'mash. Karena ini perawi yang sering dan mumpung dicontohkan, kita ambil biografinya. Sulaiman dikenal dengan Al-A'mash, namanya apa? Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Abu Muhammad Al-Kufi. Seorang tabi'in juga. Meriwayatkan dari Anas, tapi tidak sabit beliau mendengar darinya. Berarti apa riwayatnya? Kalau meriwayatkan dari Anas tapi tidak sabit, berarti riwayatnya mursal. Baik. Demikian pula dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, ini penting. Maka kalau mendapati riwayat A'mash menyebutkan dari sahabat an Anasin atau an Abdullah bin Abi Aufa, maka hukumnya mursal gitu. Karena A'mash hanya melihat saja, ya melihat Anas tapi tidak meriwayatkan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Ali bin al-Madini rahimahullah, guru Imam Bukhari, lam yahmil an Anasin innama ra'ahu yaghdabu wa ra'ahu yusalli. Beliau tidak mengemban hadis dari Anas, dalam artian meriwayatkan dari Anas, tidak. Hanyalah beliau yaitu A'mash melihat Anas sedang apa? Sedang menghidab, yaitu sedang menyemir rambutnya. Nah, karena termasuk di antara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang sudah beruban banyak, untuk diubah warna dengan selain warna hitam, diubah warnanya. Taib. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bapak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Fathu Makkah. Dan juga melihat Anas sedang salat tapi tidak meriwayatkan apa. Makanya dikatakan oleh Ibnu Ma'in, kullu ma rawal A'mash an Anasin mursal. Baik, nah ini hukum jelas, Afan. Maka kalau ketemu riwayat itu sudah jangan ragu-ragu. Jangan bingung-bingung. Anas atau A'mash meriwayatkan dari Anas, sudah mursal. Hadisnya dhaif. Walaupun ke bawahnya thiqah ya. Tapi kok di ujung tabaqat sahabi itu A'mash meriwayatkan dari Anas, maka hukum hadisnya mursal. Dan faedah bagus dari Imam Ibnul Madini rahimahullahu taala dicatat ini. Qala rahimahullah, hafizal ilma ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sittah. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullah, hafizal ilma ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sittah. Menghafal ilmu atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 6 orang. Jadi mereka mewakili umat ini menghafal ilmu kemudian menyampaikannya. Karena mereka orang-orang ikhwan yang memiliki jasa besar dalam Islam.
Sebab apa? Dengan perantara mereka tersampaikan riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Amr ibn Dinar di Makkah. Yang pertama Amr ibn Dinar di Makkah. Wa Zuhri bil Madinah, dan yang kedua Zuhri di Madinah. Wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Nanti itu nama-namanya kita pas lewat saja di Sahih Muslim, apa tidak terlalu panjang. Saya konsentrasi sekarang ketiga orang ini sehingga tidak campur aduk. Yaitu apa yang disebutkan Imam Muslim. Mansur, A'mash dan Ismail. Yang pertama siapa tadi? Amr bin Dinar di Mekah. Yang kedua Az-Zuhri bil Madinah. Yang ketiga wa Abu Ishaq As-Sabi'i wal A'mash bil Kufah. Dan Abu Ishaq As-Sabi'i serta A'mash di Kufah. Wa Qatadah wa Yahya ibnu Abi Katsir bil Basrah. Kelima dan keenam yaitu Qatadah dan Yahya ibnu Abi Katsir di negeri Basrah. Nah, nanti dicatat, nyatat sama nama ami-aminya. Dihafal ini. Untuk kita tahu para penghafal ilmu atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan Imam Ibnul Madini. Di Mekah siapa tadi? Amr ibn Dinar. Di Madinah Zuhri. Di Kufah Abu Ishaq As-Sabi'i dan A'mash. Kemudian di Basrah siapa? Qatadah dan siapa? Muhammad Yahya bin Abi Katsir. Ya. Ini 6 hufadzul ilm. Dan berhubungan dengan A'mash sendiri, beliau ikhwan memiliki keunggulan dari teman-teman sejawatnya dari sisi 4 hal. Qala Ibnu Uyainah mengatakan, sabaqal A'mashu ashabahu bi arba'. Imam A'mash siapa namanya? Indah Zakaria Sulaiman bin Mihran. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu aib kalau kita belajar hadis A'mash enggak tahu. Ya, Sulaiman bin Mihran Al-Asadi. Sabaqal A'mashu ashabahu bi arba'. A'mash mendahului teman-teman sejawatnya dengan 4 hal. Kana aqrabuhum lil Qur'an. Kana aqra'uhum lil Qur'an, adalah beliau yang paling mutqinnya dari isi Al-Qur'an. Aqra'. Kana aqra'ahum lil Qur'an wa ahfazahum lil hadits, dan yang paling hafalnya terhadap hadis. Wa a'lamahum bil faraid, dan paling berilmu tentang ilmu waris. Wa dzakara khaslatan ukhra, dan beliau menyebutkan 6 sifat yang lain tapi apa? Tidak dihafal oleh perawi. Jadi Ibnu Uyainah menyebutkan 4, cuman yang keempat wallahu a'lam apa. Dan ini apa? Amanah mereka, yang subhanallah. Lupa ya bilang, lupa wa dzakara khaslatan ukhra. Enggak ingat, cuma ingatnya 3. Tadi memang mau menyebutkan 4, cuman kecekel yang 3, yang keempat ya beliau menyebutkan sifat yang lain cuma enggak ingat. Ini mereka enggak gengsi untuk menyebutkan. Lah katanya 4 baru menyebutkan 3. Nah, yang 4 memang disebutkan, cuman saya tidak ingat atau tidak ketulis.
Dan beliau digelari dengan mushaf. Nah, jadi kalau ditanya siapa perawi yang digelari dengan mushaf, itulah apa? Sulaiman bin Mihran al-A'mash, digelari dengan mushaf. Nah, kira-kira kenapa digelari dengan mushaf? Hendak apa surah? Karena kuatnya hafalannya Al-Quran. Hendak Ahmad. Pada yang mengerti ilmu Al-Quran. Sekilas itu memang kan. Nah, kalau tidak ada riwayat dari Amr bin Ali, ikhwan, maka saya pun seperti itu. Di mana ada riwayat Amr bin Ali mengatakan kanal A'mash yusammal mushaf li sidqih. Ya. Baik. Adalah A'mash dinamai dengan mushaf karena apa? Li sidqih, karena kejujurannya. Ya, kayak mushaf tidak pernah apa? Tidak pernah ada kebohongan di situ, semuanya hak. Jujur, tidak pernah bohong. Nah, tidak pernah muncul dari mulutnya kalimat-kalimat batil. Subhanallah. Dan ini tazkiyah yang luar biasa. Nah, dan yang menjuluki A'mash dengan mushaf bukan apa? Bukan orang sembarangan. Siapa yang menjuluki A'mash dengan mushaf? Beliau adalah Imam Syu'bah. Kata Abdullah bin Abi Dawud Al-Khuraibi, kana Syu'bah idza dzakara al-A'mash qala al-mushaf al-mushaf. Baik. Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi adalah dulu Syu'bah apabila menyebutkan A'mash, beliau mengatakan mushaf, mushaf. Baik. Nah, kemudian diterangkan oleh Ahmad bin Ali, kenapa disebut mushaf? Kenapa tadi? Lisidqih, karena kejujurannya. Dan dari sisi keilmuan, akhwan, nah, selain ilmu hadis tadi telah kita lewati, kalau dibandingkan dengan Mansur ibn al-Mu'tamir, lebih mungkin mana? Lebih mungkin Mansur. Tayyib. Kenapa? Karena A'mash mudallis, melakukan tadlis dan yakhlid. Tapi ada keutamaan A'mash dari Mansur, ikhwan. Menurut sahabat Ibnu Ammar ketika menegaskan tentang pemahaman terhadap sanad, kata Ibnu Ammar, laisa fil muhadditsin athbat minal A'mash wa Mansur thabtun aidha. Illa anna al-A'mash a'rafu bil musnadi minhu. Nah, ini keutamaan A'mash. Karena hanya saja A'mash itu lebih paham tentang apa? Tentang musnad daripada Mansur, yaitu tentang apa? Sanad-sanad itu A'mash lebih paham. Nah, inilah manusia, kawan. Nah, ada sisi kekurangan, tapi ada sisi yang lain, dia memiliki keutamaan dari yang lain. Oleh karena itulah memang sulit untuk menegaskan keutamaan satu orang dari yang lain secara mutlak, ya tidak. Makanya kalau kita memperhatikan para imam ketika menyebutkan mana yang lebih utama, fulan atau fulan, biasanya menyebutkan kriterianya. Contohnya masalah yang masyhur dalam kitab akidah, mana yang lebih utama antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Aisyah. Kalau dikatakan secara mutlak Khadijah lebih utama dari Aisyah juga tidak benar. Kalau dikatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah secara mutlak juga tidak benar. Makanya harus dilihat sisi yang digunakan untuk memperbandingkan. Kalau dari sisi nusrah, pertolongan beliau kepada Rasul, tidak syak Khadijah lebih utama. Beliau yang memberikan pengokohan pertama kali.
Tapi dari sisi ilmu peninggalannya Aisyah lebih utama. Nah, ini contohnya demikian. Dan beliau akhwan dikenal dengan kefakiran. Juga memiliki sifat yang sulit, kadang sulit diambil hadisnya ini. Nah, dan dari sisi lughah kana la yalhanu harfan. Dari sisi bahasa beliau apa? Tidak pernah lahan walaupun satu huruf. Yang harusnya di dhammah di fathah itu tidak pernah. Ini menurut mereka-mereka yang duduk bersama A'mash. Disebutkan oleh Imam Al-Ijli rahimahullah. Walaupun demikian beliau apa? Wa kana fihi tasyayyu'. Ini sisi kekurangan. Fihi tasyayyu'. Nah, sebagaimana tadi Mansur ibn Mu'tamir, dan kebanyakan memang penduduk Kufah seperti ini, kawan. Karena bi'ah di sinilah pentingnya. Bi'ah itu apa? Keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat itu sangat berpengaruh. Dan ahlul Kufah memang kawan, dari sisi tasyayyu' memang saat mendominasi saat itu. Maksudnya tasyayyu' di sini bukan berarti kemudian Syiah seperti zaman sekarang, enggak. Ya, mereka ada kecondongan untuk mengedepankan Ali atas Utsman. Nah, tidak sampai kemudian hulu, kemudian menuhankan Ali dan membenci para sahabat yang lain, tidak, karena ini aimatul hadis. Nah, dari sisi wibawa dikatakan oleh Isa bin Yunus, lam nara mithlal a'mash wala ra'aitul aghniya wassalatin inda ahadin ahqara minhum indal a'mash ma'a faqrihi wa hajati. Kami tidak melihat seperti A'mash. Aku tidaklah melihat orang-orang kaya dan para penguasa di sisi seorang pun yang lebih hina daripada ketika berada di sisi A'mash, bersamaan dengan kefakiran A'mash dan butuhnya dia. Lihat, para raja saja ketika jajan dengan A'mash sudah sangat apa? Sangat menghormati. Dalam kondisi yang ya sebagaimana penuntut ilmu, dalam kondisi hina, maka dikatakan oleh Isa bin Yunus ini tidak ada seorang pun aku lihat orang-orang kaya dan para sultan sampai apa betul-betul hina ketika berada di sisinya, melebihi ketika berada di sisi A'mash. Nah, sekarang dari sisi ibadah. Nah, ini untuk menunjukkan mereka, kawan, ketika menyebutkan ibadah sunnah daripada dengan talabul ilmi, utama mana? Utama menuntut ilmu, ya kan? Semua para imam demikian. Cuman bukan berarti kemudian ya sudahlah, meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Ini menunjukkan tidak jujur. Karena mereka juga mengambil ibadah-ibadah sunnah juga semangat dalam menuntut ilmu. Cuman ketika berbenturan misalnya waktu yang tidak bisa disinkronkan. Kalau kita banyak sekali kemudahan untuk bisa mensinkronkan. Misalnya seperti pada kondisi bertemu dengan a'immah hadis yang lain yang pertemuan ini singkat misalnya. Akhirnya dimanfaatkan. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, beliau apa? Ketika beliau mengenal sunnah, ya, tidak pernah meninggalkan witir kecuali malam itu tok ketika mudzakarah hadis sejak ba'da isya sampai subuh, karena memanfaatkan waktu ketemu dengan a'immatul hadis. Khawatir besok tidak ketemu lagi, sudah semalaman mereka tukar menukar hadis, hafalan, saling mengingatkan, murajaah. Ini dari si ibadah, ya, ketika mendapati waktu mereka yang terdepan. Lihat ini A'mash. Qala Waqi', ikhtalaftu ilaihi qariban min sanatain ma ra'aituhu yaqdi raq'ah. Ikhtalaftu ilaihi qariban min sanatain. Aku berbolak-balik menemui A'mash sekitar 2 tahun. Ma ra'aituhu yaqdi raq'ah. Aku tidak melihatnya mengqadha 1 rakaat pun. Dalam artian tidak pernah masbuk walaupun 1 rakaat. 2 tahun. Wa kana qariban min 70 sanah
lam tafuthu takbiratul ula. Dan adalah beliau sekitar 70 tahun tidak pernah luput takbiratul ula, tidak pernah luput takbir yang pertama. Takbir yang pertama bersama imam itu tidak pernah ketinggalan 70 tahun. Subhanallah. Ini menunjukkan ihtimam yang luar biasa tentang masalah salat. Karena memang mereka kebiasaannya mempersiapkan diri sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil dengan panggilan azan mereka sudah mempersiapkan diri karena apa? Pengagungan terhadap salat. Dan dari sisi ini memang kita akui ya kawan, kita masih sangat kurang. Terkadang yang rumahnya tinggal 3 langkah 2 langkah dari masjid, ya, masih ketinggalan 2-3 rakaat. Ini A'mash tidak pernah dilihat oleh Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullah ta'ala mengqadha 1 rakaat pun. 70 tahun tidak pernah kehilangan takbiratul ula. Ini yang perlu dicontoh. Jadi semangat dalam ilmu, biasanya memang mereka orang-orang yang semangat dalam ibadah. Orang yang jujur memang menjadi penuntut ilmu ya dalam ibadah betul-betul semangat. Baik. Ini tentang Imam A'mash yang Imam Muslim meriwayatkan darinya berapa, Iqbal? Dalam sahihnya 329 hadis. Santai. Baik. Kalau belajar kiri enggak terasa kan? Asik saja mendengar biografi para imam. Yang ketiga, tanggung. Yang ketiga Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali Al-Kufi, ketiga-tiganya Kufiyun. Ismail bin Abi Khalid, tabi'in juga. Bahkan termasuk kibarut tabi'in. Ismail bin Abi Khalid. Siapa yang masih ingat salah satu hadis pokok dalam akidah dari jalan Ismail bin Abi Khalid? Untuk membantah orang-orang Jahmiyah. Ada tentang ru'yah. Baik. Dikatakan oleh Ats-Tsauri rahimahullah, huffadun nasi thalatha. Ismail wa Abdul Malik ibn Abi Sulaiman wa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Huffadun nasi thalathah, penghafal hadis dari kalangan manusia ini 3. Ismail yaitu Ibnu Abi Khalid, wa Abdul Malik Ibnu Abi Sulaiman, dan yang ketiga Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kalau tadi A'mash digelari apa? Muhammad? Digelari apa? Wahyu Mushaf. Sekarang kalau Ismail dikatakan oleh Marwan ibnu Muawiyah qal kana Ismail yusammal mizan. Adalah Ismail dulu digelari dengan al-mizan. Gelari dengan mizan, timbangan. Kenapa? Karena untuk menimbang hadis, karena beliau seorang hafidz. Ketika ada yang menyelisihi beliau timbangannya.
menelisik riwayat beliau. Dan beliau ikhwan orang yang paling kokoh meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. Kata Imam Ahmad, asahhun nasi haditsan Asy-Sya'bi Ibnu Abi Khalid. Orang yang paling sahih hadisnya dari Imam Sya'bi Ibnu Abi Khalid. Makanya ini juga menjelas tentang apa? Kenapa digelari mizan? Karena dia yang paling kokohnya. Jadi kalau ada riwayat dari Sya'bi, kemudian Ibnu Abi Khalid meriwayatkan dengan riwayat A, yang lainnya ada seseorang meriwayatkan dengan B, maka mizannya riwayat Ibnu Abi Khalid. Dalam keadaan demikian ada yang unik dari beliau, kana ummiyan. Apa maksudnya? Kana ummiyan hafizan thiqah. Adalah beliau dulu seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi hafiz thiqah. Subhanallah ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Hafalan orang-orang zaman dulu subhanallah. Karena bersihnya hati juga mungkin jauhnya dari maksiat. Ya tidak ada dulu iklan-iklan enggak zaman sekarang di pinggir-pinggir jalan. Media-media sosial enggak seperti sekarang. Kana ummiyan hafizan thiqah, kata Ya'qub ibn Sufyan. Beliau seorang yang tidak bisa baca tulis tapi hafiz thiqah. Dan beliau juga deretan dari orang-orang yang la yarwi illa an thiqah. Beliau termasuk yang memiliki prinsip tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Berarti apa? Milih, betul-betul milih guru. Tidak akan ngambil hadis kecuali dari seorang yang thiqah. Tidak sembarangan ngambil. Baik, ini sekilas tentang deretan dari para imam yang mereka ikhwan penghafal hadis yang dengan sebab mereka tersampai hadis sampai kita. Dan ini contoh dari a'immah deretan tabaqat yang pertama. Ya. Antum masuk deretan tabaqat berapa? Kita semua. Saya subhanallah, kita enggak ikut. Kalau dibikin tabaqat kita paling ekor ya, tabaqat ke 1 juta. Allahul musta'an. Tapi istahidu ikhwan, sebagaimana perkataan penyair illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak bisa menjadi seperti mereka, maka nirulah mereka. Karena meniru-niru orang yang mulia itu merupakan kesuksesan. Dalam artian akan mengantarkan kepada kebaikan. Meniru dari semangat, dari si ibadah, dari si keuletan. Karena yang seperti ini tidak akan dicapai kecuali dengan keuletan yang luar biasa. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin.